Assalamualaikum, Sat. Selamat, sini Mat. Apa tuh, Sat? Ada misi nih. Pas. Atau disebut misi impossible. Wow, kayaknya cocok nih. Ada ini data sudah Ana kirim ke WA fotonya. Oh, itu. Namanya Muhammad Zaid Rusdi. Oke, Sat. Cari, temukan dan bawa kemari dalam keadaan sehat dan hidup. Oke, siap, Sat. Oke. 24 jam. Oke, siap, Sat. Oke. Antum memilih orang yang tepat, Sat. Oke, Sat. jalankan misi. Mantan pemain karate nih, Sat. Kenapa, Sat? Aduh. Ini kayaknya ini orang bermasalah ini. Muslimnya ya perlu banget nih nyari dia nih. Yang wajahnya sih nggak kriminal, tapi ini kayaknya dia megang. Wah, ini ada foto gubernurnya nih. Jangan-jangan punya gubernur dicuri dia nih. Wah, kelepok aja nih. Jadi detektif nih hari ini. Harus dicari nih. Kayak setiap ruangan harus dicari nih. Tapi banyak ruangan, tapi nggak apa-apa lah. Harus berusaha nih pemirsa. Harus kita gerbek ini. Hah. Assalamualaikum. Nggak ada orangnya nih ya. Assalamualaikum. Nah, tapi biasa polisi itu harus digerebek dia. Assalamualaikum. Ops, udah ada orangnya nih. Maaf, saya mau cari mahasiswa yang namanya Muhammad Zaid Rusdi. عفوا يا أخي علينا أن نتكلم بالعربية هنا. Aduh, bahasa Arab dong. Oke, kita ganti bahasa dulu ya. Formatnya. Ada kota mas. Aduh, salah bahasa nih mas. Oke, bahasa Jepang nih. Kita harus ganti pakai bahasa yang lain ini. Udah pas nih bahasa ini. Ana uridu talib ismuhu Muhammad Zaid Rusdi. نعم زيد رشدي. نعم. لا يوجد هنا. كان عادته في غرفته الثالثة يراجع القرآن. Subtitlenya ada di bawah nih ya. Oke. Syukran. Jazakallah khairan. وإياكم. جزاكم الله خير. Ya, oke pemirsa. Nampaknya kita harus cari tempat yang lain lagi nih. Di sini nggak ada. Nomor berapa lagi kita katanya tadi? Aduh, udahlah kita cari aja lah. Oke, ayo ikuti. Payah banget sih nyari tuh orang. Aduh, di mana lagi nih orangnya nih? Apa Sama. Gimana, Sat? Sama mukanya, kumisnya sama. Kamu Zaid. Iya, Sat. Sat, cari siapa nih? Ini wajah kamu nih benar. Oh, iya ini saya, Sat. Oh iya. Apa nih, Sat? Ayo ikut. Saya lakukan apa ini? Udah ikut aja, nggak usah banyak protes. Salah apa banyak? Nyolong apa ini? Aku nyolong apa? Kenal sama Edi Ramayadi nggak? Kenal lah. Udah, ayo ikut aja. Ini ajudannya rupanya ya? Gue bukan. Nanti kamu jelasin nanti sama Ustaz Muslim. Apa salah kamu? Nah. Assalamualaikum. Oke. Awas. Oke. Nah, ini orangnya, Ustaz. Pas kan wajahnya nih kan, Ustaz. Tenang aja, Ini Ustaz. siapa ini? Kalau masalah ajudan, wah ini sabuk kuning dulu, Ustaz. Pas di karate. Untung nggak tak keluarin Ini gambarnya ada itu, yang Ustaz. salah ini, salah. Pas kan? Ayo ngaku antum. Salah saya ini, Sat. Orangnya pas. Kalau orangnya pas dia, yang
saya perintahkan untuk dibawa kemari. Terus masalahnya Ustaz, udah kita sidang aja Cuma nih. saya nggak ada salahnya Pak. Tapi Mas. ini bukan orang yang bersalah. Dia orang yang berprestasi. Nah, jadi datang kemari kok kayak maling ayam yang lagi ketangkap di tempat. Betul Ustaz. Hah? Macam maling aja kan Ustaz. Ini calon ulama kita. Waduh, Pak. Apa nih? Maaf, nggak sengaja tadi. Sebenarnya ecek-eceknya tadi. Nggak beneran ya. Main-main aja nih, Ustaz. Tiga, golongan 500 hadis tanpa sanad putra. Terbaik 1, NPP 1919, nama Muhammad Zaid Rusdi, putusan Deli Serdang. Oke pemirsa, mohon maaf tadi ya, ada kesalahan teknis tadi ya. Saya agak salah sangka tadi, Masya Allah. Dan Alhamdulillah di antara kita sudah ada nih seorang mahasiswa yang kata Ustaz Muslim berprestasi nih katanya nih, Ustaz ya. Nah, Anda penasaran sih Ustaz, berprestasi dalam bidang apa ini Pak Ustaz? Ini ustadznya, calon ustadz kita nih, Muhammad Zaid Rusdi, saya. Sekarang nih beliau di semester 8 dari Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Di tempat kita sini di Tanjung Morawa, di Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, beliau ini kita dapat informasi dari pihak lembaga perguruan tinggi As-Sunnah bahwasanya beliau adalah pemenang juara 1 lomba menghafal hadis Tingkat dusun. Tingkat provinsi. tingkat provinsi Sumatera Utara. Provinsi nih pemirsa nih, bukan dusun. Ya. Saya kampung aja mungkin Adis Arba'in mungkin udah kalah. Jadi langsung aja kita tanya beliau nih, Pak Oke, Selamat. mungkin kita lebih kenalan lebih dalam mungkin Ustaz ya, Iya, dari selak beluknya. Dari awal nih, antum asalnya dari mana sih Akhi? Dari Diski Medan. Iski Medan. Berarti di ski Medan, Deli Serdang ya. Iya. Nah, jadi Deli Serdang itu memutari kota Medan. Asal di situ ya. Nah, beliau di ujung, kita di ujung, Pak Selamat. Oh, Masya Allah. Nah, jadi antum tahu masuk As-Sunnah ini dari mana informasinya? Dari Ustadz. Nah, jadi di rumah saya dulu tuh kan pas Ramadan ada di situ Ustadz dikirim. Nah, selama Ramadan dia ngisi. Jadi kebetulan saya itu masjid itu dekat rumah kakek saya. Nah, terus saya diajak lamen ke situ sama saya itu. Kebetulan pas itu tamat dari Aliyah. Di Rantau Prapat. Jauh. Sebelumnya masih tinggal di Rantau Prapat. Oh, masa berarti SMA-nya di Rantau Prapat? Rantau Prapat. Nah, pindah ke Diski ini semester 2 di kuliah. Nah, setelah itu ditanya-tanya lah mau lanjut kemana. Ditawari juga ke Lipia, ke Abu Ubaidah. Nah, terus saya bilang memang saya kurang ada biaya. Terus ditawari saat itu ke As-Sunnah. Nah, masa saya kan masih gratis ya. Nah, jadi ya udah tertarik. Sekarang juga gratis bagian. Subsidi ya. Subsidi. Oh gitu. Ini dipanggil Zaid atau Rusdi atau Muhammad Zaid. ini? Dia panggil Zaid. Berarti Zaid memilihkan untuk Riyadhus Sunnah. Nah, terus memang ada ketertarikan menghafal hadis. Iya Ustaz, memang saya hobinya belajar menghafal gitu Ustaz. Belajar menghafal. Dan Al-Qur'an udah dihafal juga nih. Sudah berjalan ya. Mulai menghafal hadis, mulai menghafal Quran itu semenjak dari kecil atau? Untuk ngapal Quran, saya pernah ngapal Quran cuma 2 juz. 2 juz. Nah, 2 juz. Sekarang? Sekarang alhamdulillah udah nambah. Ini kan di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah itu setiap satu semesternya menghafal 1 juz ya wajibnya. Nah, itu satu kewajiban dia karena memang Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah bukan hanya mengejar hafalan Quran. Jadi banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kewajibannya 1 semester 1 juz. Jadi seharusnya kalau udah semester 8. Mestinya 8 adalah 8 juz, tapi sekarang beliau sudah 15 juz. 15 juz ya, karena hobi tadi kan, dia dipacu terus. Nah, berarti tadi 2 juz dari luar, masuk kemarin jadi berarti sekitar 13 juz ya. 13 juz tambahan jadi 15, Masya Allah. Nah, ini kenapa motivasi ikut hafal hadis nih? Kenapa nggak ikut hafal Qurannya Pak Sama nih kan? Iya.
ngapal Quran, ngapal juga Ustaz. Cuma kan mungkin Banyak saingan ya. bukan juga Ustaz. Karena murojaahnya agak panjang Ustaz. Quran kan banyak Ustaz. Jadi murojaahnya agak lama. Tapi kok hadis kita murojaahnya cuma bisa cepet ya. Oh gitu, Masya Allah. Berarti dalam jangka berapa waktu ngapal hadis? Ikut lomba biasanya kan dikasih diktat ya. Hadis 500 hadis biasanya ya. 500 hadis ini hafal, ini mau dilombakan. Berapa lama ngapal hadis 500 hadis? Kok 500 hadis cuma kurang lebih 2 bulan semuanya. 2 bulan. 2 bulan 500 hadis. Sat. 500 hadis. Pak Selamat usianya berapa? 30? Ketuaan lah. Sat. Ketuaan ya? Kurang 30 ya? Kurang lah Sat. Berapa kira-kira? Ya sekitar 17 tahun lah. 7, Masya Allah. Sekitar 9 tahun yang lalu. Berarti udah 20 lebih ya kan? Hampir 30 itu kalau ditanya hampir 500 hadis kayaknya berat sama dengan. Masya Allah, beliau 500 hadis dalam 2 bulan. Bayangkan. Kalau boleh tahu usianya berapa kan? Usia sekarang 22. Nah ini pemirsa nih yang punya anak gadis ya. Kata Rasul itu kan, orang-orang yang senantiasa sholat 5 waktu di masjid, fashhad bimaniha. Maka saksikan keimanannya kuat. Apalagi yang hafal hadis. 500 dalam 2 bulan. Masya Allah. Jadi apa motivasi ke depan? Mau ngapal hadis? Mau diselesaikan atau gimana? Saya pernah niat ya Zat, kalau untuk ngapal hadis, saya sebelum nikah ini Zat. Sebelum nikah? Punya niat sebelum nikah. Ini udah nikah atau belum sekarang? Oh belum. Karena masih Alhamdulillah. kuliah, nggak boleh nikah ya kan. Nggak boleh nikah. Jadi Zat, niat sebelum nikah itu saya pengen ngapal 1000 hadis. 1000 hadis. Sama juz 30, Al-Quran 30 juz. Gitu. Kalau 1000 hadis cuma tinggal tambah 2 bulan lagi. 4 bulan ya bisa jebol tuh. Alhamdulillah sekarang udah hampir 1000 Zat. Udah hampir 1000? Udah. Karena kan Umdatul Ahkam saya udah hafal. Masya Allah. Yang 430 tambah. Berarti titik-titik kepada apa? Pernikahan yang sudah sedekah gitu. Amin. Amin. Masya Allah. Ini semoga dapat nih kita promosi di TV nih. Iya. Soalnya Asia man ya? Iya. Masya Kasihan Allah. ya nanti nanti ada orang-orang apa Tionghoa datang sini. Oh luar biasa. Berarti menghafal hadis itu antum bukan dari apa ya? Dari semenjak SD atau Semenjak di sini Zat. semenjak di sini aja ya? Di sini. Masuk di sini belajar hadis, belajar semua bahasa Arab, jadi tertarik belajar. Sebelumnya pernah belajar bahasa Arab, belajar apa ngafal Al-Qur'annya tadi 2 juz ya? 2 juz. Kalau bahasa Arab di man ya seperti kita tahu lah ya. Zat. Wahumahum. Kali masuk guru nanti Lah. terjemahkan. Nah, itu aja Zat. Jadi ngapal hadisnya biasanya kan kalau di kampus ya, di asrama kan kita berbasis asrama ya, di asrama tinggal di asrama. Ngapal hadis kemudian ditasmikan ke teman atau apa sendiri atau ada ustadz atau apa yang bimbing? Ada tasmiknya Zat. Tasmiknya ke teman saya. Ke teman ya. biasanya. Jadi hafal sekian halaman misalnya ditasmikkan setiap hari. Jadi per hari itu harus ada tasmik. Kecuali hari Jumat saya libur. Itu khusus untuk murojaah selama 1 pekan yang anak hafal. Jadi cara menghafalnya untuk pemirsa nih, yang mau ngapal hadis kayak mana caranya dari nol nih? Yang mau ngapal hadis, caranya biar cepat 2 bulan 500, 4 bulan nikah. Ya kan? Caranya gimana? Kalau saya Zat, kalau untuk pemula ya, ditargetkan dulu Zat. Kita seberapa mampunya, misalnya 1 hari cuma dapat 3 hadis, ya 3 hadis. Nah, kalau dapat 5 hadis, 5 hadis. Terus itu harus istiqomah. Terus buat jadwal untuk murojaahnya juga. Yang kita hanya ngapal terus tidak murojaah. Oh berarti hafal yang baru, ulangi yang lama lagi. Iya, Terus gitu. terus gitu. Dalam 1 hari diulangnya berapa kali untuk murojaahnya? Bisa 50 atau 100 hadis 1 hari. 50 sampai 100 hadis. Masya Allah. Pernah nggak jenuh gitu kan? Gitu. Kadang orang mau ngafal jenuh. Mungkin ada tipsnya. Jenuh atau futur pasti ya, Zat. Pasti datang, apalagi kita kehidupannya gitu-gitu aja di asrama, ngapal ke masjid ya kan Zat. Jadi kalau mengatasinya itu kalau saya sih olahraga. Olahraga atau nanti ada kadang pengennya jajan. Atau ngobrol sama teman-teman. Berarti dilihat karena biasanya buku, kesana Al-Quran, kesana hadis gitu ya. Jadi bosan ya. Boleh juga kadang-kadang lihat Pak Selamat kalau bosan. Tapi berarti ceritanya nih Zaid, ini kan sekarang tingkat
provinsi ya. Berarti ini mau naik tingkat nasional. Insya Allah saat tingkat nasional. Itu kapan target nasional Untuk deadline-nya untuk di nasional belum dikabari saat. belum ya? Tapi biasanya untuk berapa hadis? Sama saat 500 juga. Oh, total 500. Ya kami berdoa lah mudah-mudahan tingkat nasional lulus dan tingkat naik lagi ke tingkat internasional kan. Boleh nggak cerita nih? Ini kan pasti ada jenjang dari tingkat kecamatan dulu musabakohnya kan, baru naik tingkat kabupaten, kemudian baru masuk tingkat provinsi gitu. Itu lawan-lawannya gimana pengalamannya? Kalau di tingkat kabupaten semalam, alhamdulillah masih enak lah Zat. Lawannya pun karena kan kebanyakan lawannya memang belum pada hafal. Oh. Nah, paling mereka dari 500 cuma hafal 300, cuma hafal 250 gitu. Jadi alhamdulillah di kabupaten agak sedikit persaingannya sedikit ringan. Oh di kabupaten ya. Tapi setelah di provinsi semalam itu Berapa ringannya berapa jumlahnya? Nanti 1.000 orang. Tapi lawannya cuma satu jangan-jangan. Nah, oh di kabupaten cuma satu semalam. Oh cuma satu. Alhamdulillah. Masya Allah. iyalah. Berarti juara 2 di tangan tuh. Iya. Dan dia pun memang nggak hafal semua, jadi Oh. juara satu lah di tangan saat. Masya Allah. Berarti bukan berarti sedikit itu kemudian berarti cuma 2 orang pasti menang enggak. Tapi tingkat kesulitan yang tinggi. Nah, untuk menghafal hadis itu kan susah ya. Iya. Jadi ketingkatan makanya di satu kabupaten aja nggak ada yang hafal 500 hadis gitu. Juga sih. Jadi berapa juta orang. Anaknya kalau di laga untuk arba'in aja mungkin udah kalah. Kemudian untuk tingkat provinsi berapa orang? Untuk tingkat provinsi sekitar 18 orang Sat. Bayangkan, provinsi Sumatera Utara aja yang bisa menghafal sedikit. Ini ilmu langka yang harus dilestarikan kan Pak Ustaz ya. Iya. Ya, untuk meninggal dimasukkan ke museum antum. Ya luar biasa, Sat. 2 bulan bisa ngapal 500 hadis. Iya, iya, Masya Allah. Karena setahun arba'in aja lupa-lupa ingat, Sat. Jadi apa kira-kira motivasi untuk teman-teman yang apa ini kira-kira? Untuk menghafal hadis, anjurannya dan sebagainya. Oh, jadi kalau motivasi dari saya Sat, semuanya awalnya ikhlas karena Allah. Nah, karena anak pernah sebelum tahun ini anak diajak juga 500 hadis. Dan tatkala itu memang saya belum hafal. Saya bilang kalau memang saya ngapal untuk ini juga berarti niat saya untuk musabaqah, untuk perlombaan. Atau nih menikah. Enggak. Nah, jadi memang saya memang khususkan niat itu untuk yang dakwah. Sat. Ada apa? Masya Allah. Karena pun tujuan saya masuk sini kan untuk dakwah, belajar agama, belajar hadis yang Sat. Nah, setelah itu udah niat kuat, nanti datang musabaqah atau perlombaan-perlombaan lainnya, tinggal masuk, main, oke. Hafalan udah matang kan. Nah, Oh, gitu. jadi jangan dinaikkan untuk musabaqah itu tadi. Ya, karena musabaqah itu sebagai pemicu ya, pemicu semangat, semangat. Ya udah semester 8 nih. Setelah ini tamat. Rencana setelah ini ngapain? Rencana Lanjut S2, nikah, atau mau jenjang karir kemana lagi gitu? kalau memang Allah mudahkan ada rezeki S2, nikah juga. Itu nggak usah dibenturkan Pak Selamat. Nggak ada antara nikah dengan kuliah itu hubungannya berbenturan. Semua bisa beriringan. Jalan ada. Iya. Masya Allah. Berarti setelah ini ada pengabdian? Pengabdian ada Sat, Islam. Di mana rencana? Belum tahu. Pengennya sih. Rencana sih udah dapat bocoran Nana ditempatkan jadi sekretaris wakil 1. Masya Allah. Pakai bocoran-bocoran ya. Kan mau ngelamar langsung jadi anggota Sat Muslim. Udah ditetapkan juga. Oh iya. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan juga kaum muslimin termotivasi ya melihat akhi kita ini Zaid ya di usia yang muda. Berarti menghafal hadis itu bukan susah. Ya mudah-mudahan kita berdoa Zaid ini menjadi Imam Bukhari untuk masa depan ya. Amin. Yang bisa menghafal hadis, ribuan hadis. Bahkan mengetahui ini yang dihafal berarti matan ya. Sanadnya enggak ya. Cuma sahabat aja. Cuma sahabat ya. Oh, level sahabat. Nah, mudah-mudahan kita kaum muslimin sekalian bisa mencontoh beliau yang di usia muda dalam jangka waktu 2 bulan bisa menghafal 500 hadis. Bayangkan kalau kita punya waktu seumur hidup kita atau kita yang hidup sekarang udah 30 tahun, kalau ditanya berapa hadis penggalan saja, hadis yang fenomenal saja, innamal a'malu binniyat saja kan. Dan tidak ada hadis-hadis yang lain. Padahal itu dikatakan hadis ini adalah sumber pijakan kedua setelah Al-Quran. Jadi Islam itu dinilai berdasarkan Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Maka kata Rasulullah adalah warisan yang kutinggalkan cuma 2 saja, adalah Al-Quran dan Hadis. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa
menggugah hati kita masing-masing ya, para pemirsa kita semua, bersama ya, bisa juga mencontoh beliau di usia muda bertekad untuk menghafal hadis sebagai satu pondasi dasar dalam memahami Islam. Oke, Masya Allah. Udah ada yang ngasih hadiah? Hadiah ya hadiah lomba kemarin. Insya Allah. Bocorannya berapa sih itu? Ada lo. Kalau dari apa? Pihak kampus atau yang lain belum ada. Belum ada. Belum ada. Ya. Satu usulkan saat biar ada. Iya, mudah-mudahan menyusul ya. Masya Allah. Oke, Ana mau ngasih hadiah nih, Masya Allah. Nah, tapi mungkin Sat kita coba dulu Sat ya, Boleh. hafalannya. 500 hadis. 500 hadis ya. Sat udah dapat matanya Sat? Coba Anda cek dulu. Oke. Ana yang ngetes? Ya, boleh, Oke, Pak Selamat jurinya ya. Oke, siap di juri. Insyaallah. Z nih, Z ya, kita coba ya. Ini yang mau dites nih Z dengan Pak Selamat nih, insyaallah. Ana sudah dapat hadiah juga lagi. Iya, dapat hadiah insyaallah. Ini dalam hadis dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-saumu junnatun. Lanjutkan. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Masya Allah 100. Pak Selamat. Panjang ya. Hah? Pak Selamat atau masih? Sat jangan yang susah Sat. Ini lanjut ya. Oke. Satu lagi. Oh, saya tanya dulu. Iya. Oh, bisa sih. Silakan. Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujudi. Lanjut. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعتدل في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. Masya Allah. Pak Selamat. Boleh. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Lanjut. Masya Allah ya. Ternyata beliau hafal ya dari matannya dan apa yang dibaca dia hafal mati Pak Selamat. Satu tuh enggak yang awal-awal antum aja kan Sat? Hah? Enggak yang di awal-awal kan? Enggak, ini random, acak ya. Insyaallah. Luar biasa nih. Kita kasih hadiah. Ini hadiahnya disponsori oleh Hanif. Baju ini Muslim. bajunya bagus nih. Hanif Muslim. Ini produk asli Muslim. Ini bajunya bagus. Ini masih baru nih, masih buat toko nih. Nah. Ini sponsor kita Hanif. Ukurannya pas nih kayaknya buat antum nih. Ukurannya adalah L. Oke, warnanya agak gelap karena saya warnanya gelap. Afwan. Oke, terima kasih ya kita ucapkan buat Hanif yang telah menjadi sponsor dalam program kita. Oke, waktu kita sudah habis nih, Ustaz. Iya. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih nih buat Akhi Zaid. Semoga nanti pas di nasional bisa juara. Amin. Dan internasional. Ya, kabar-kabari nanti ya juaranya. Bisa minta traktir bakso soalnya kan. Oke pemirsa, sampai di sini dulu perjalanan kita di kesempatan kali ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan lanjutkan perjalanan kita nanti di episode berikutnya. Dan langsung aja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.